Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alna minan nasihin. Alhamdulillah wa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyuna al-mustafa al-qail inna laminal bayani la sihra wa ba'd. Ahibati fillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menggerakkan jiwa raga kita untuk seraya menggaungkan nuansa subuh kita di Masjid Raya yang kita damba. Syukur kita kepada Rabb yang telah memberikan kesehatan dawamul afiyah kepada kita semuanya. Nusalli wa nusallim, salam ta'zim, hormat dan cinta yang mendalam kepada Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para guru, sesepuh, para masyayikh yang kami hormati, pagi hari ini topik yang berbeda kami samakan dengan topik yang kami bawa kemarin pagi di satu masjid di Raden Uin Fatah Palembang sana. Ternyata kajian pagi membawa topik ini memberikan spirit untuk semua profesi yang ada di dalam masjid itu. Ratusan profesi berkumpul kemarin subuh di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Ternyata bapak-bapak yang hadir hari itu baru terbuka wacana setelah 1 jam. Kalau ternyata materi public speaking itu bukan hanya diperuntukkan bagi seorang MC, public speaking bukan hanya diperuntukkan bagi seorang presenter, public speaking bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang berada di atas mimbar, public speaking bukan hanya diperuntukkan bagi seorang pendakwah di mimbarnya, tapi semua yang ada di dalam masjid itu Bapak need public speaking, yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Ketika ada satu pertanyaan itu dilontarkan oleh salah satu prof yang hadir hari itu, berasal dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pertanyaannya simpel Bapak, sebelum acara dimulai hari itu. Pak Happy Chandra, pertanyaan saya satu Pak Chandra. Ketika flyer ini tersebar ke seluruh titik sebelum tanggal 25, pertanyaan saya satu Pak, itu nama Happy Chandra nama asli atau bukan? Pak Mu'alim, orang yang pertama nanya itu adalah ini, itu nama asli atau bukan? Saya jawab asli itu Pak. Kemudian ada kampus USU Sumatera Utara. Satu bapak ini mengatakan hal yang sama. Kenapa kok namanya Happy? Orang Sunda pula. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis. Makanya pas brojol saya langsung tertawa Pak. Makanya kasih nama Happy. Unik Pak, coba kasih. Jadi saya udah deg-degan ditanya prof itu, kok namanya kok Happy Pak? Orang Sunda pula. Saya jawab lah itu. Karena apa? Andai kan ada di antara bapak-bapak yang hadir hari ini atau yang lihat tayangan ini, orangnya introvert, pendiam, jarang bicara, saya adalah bagiannya Pak Agus. 30 tahun yang lalu saya termasuk anak yang pendiam, jarang bicara. Kalau duduk di kelas pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Itu kelas 3 SD tahun 90. Kok tiba-tiba ibu hari Rabu pagi dia keluar dari rumah. Dia melihat anaknya lagi duduk di teras rumah dan ibu mengatakan, "Nah, ibu punya impian."
Setiap saya melihat kamu itu gak pernah tampil di atas panggung. Saya gak pernah melihat kamu itu tampil di depan kelas. Ibu gak pernah melihat kamu itu tampil di depan panggung, tampil depan kelas. Andaikan kau tampil, ibu akan bangga. Saya masih ingat. Itu histori 30 tahun yang lalu. Bapak bisa bayangkan ketika cerita ini kami ceritakan di sebuah ballroom. Ibu saya ada di situ waktu itu beberapa bulan yang lalu. Dan saat itu saya katakan, emang anakmu kayak ini bunda? Tapi ibu mengatakan kalimat lagi, nah nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah ada di balai desa. Ibu punya impian kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Oh, saya tolak orang ibu. Saya bilang kepada ibu, Bu, daripada acara hancur, lebih baik kasih ke yang lain. Ibu kan tahu anakmu ini jarang bicara. Ibu mengatakan lagi, tahun 90 loh Pak, di Tasikmalaya Selatan. Dan ibu mengatakan, nah kamu jangan khawatir, ibu sudah nulis selama 1 minggu. Ini skripnya, nanti kamu tinggal baca, kamu tampil di atas panggung. Ana lihat tulisan itu, skripnya 15 lembar bolak-balik. Ana stres melihat kertas itu Pak. Dan saya baca per halaman karena ingin mewujudkan impian seorang ibu. Ya Rob, apa yang terjadi? Rabu malam, histori 30 tahun yang lalu. Tampillah di atas panggung kecil, terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter. Ada klip-klip lampu, panggung pada masanya. Saat kami tampil, anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak sambil mengatakan, turun MC-nya, turun. Ini belum pernah anak ceritakan di Masjid Raya, anak belum pernah ceritakan di Al-Ikhlas, anak belum pernah ceritakan di Asrul. Baru hari ini baru terbersit, oh kayaknya pas dia ceritakan di bulan Muharram. Karena hari itu pun Februari bulan Muharram tahun 90. Dan saya minta izin tadi malam, makanya mohon izin kami sharekan file itu jam berapa itu tadi malam ke bapak-bapak ini. Izin saya kepada ibu, saya ingin men-sharekan cerita ini kepada jamaah. Karena anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 Pak, mereka teriak ya Rabbana ya Karim depan panggung sambil mengatakan turun MC-nya, turun. Hei pembawa acara, turun MC. Belum juga saya bicara udah diusir atas panggung. Ibu nggak tega melihat anaknya diteriakin di depan panggung, turun. Ibu mengatakan, ayo nak bicara kau nak. Allah. Di situ Bapak, ada doa ibu di belakang panggung kecil. Kami katakan doa ibu di belakang panggung kecil. Anak introvert, pendiam, jarang bicara, tapi ada energi doa. Dan ibu mengatakan, nah ini bukan panggungmu nak, panggungmu yang sebenarnya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nak ya, 30 tahun lagi. Nangis saya Pak, nangis saya di belakang panggung. Saya peluk itu ibu karena sakit. Anak pendiam jarang bicara tiba-tiba suruh tampil atas panggung karena ingin mewujudkan impian seorang ibu. Diteriakin anak-anak SD ratusan pasang mata, tunjuk kami Pak. Tapi ibu itu membawa energi doa. Dan ibu mengatakan yang saya ingat, ini bukan panggungmu, ini bukan panggungmu nah. Bapak tahu ratusan pasang mata para dosen, prof, subuh kemarin pagi berlinang mata Pak di sebuah kajian hari ini. Tidak sedikit di antara mereka mengatakan, semua yang hadir hari ini ada energi doa seorang ibu. Anak fakir termasuk bapak-bapak semua, termasuk subuh ini. Profesi Anda hari ini ada energi seorang ibu. Ya Rob, kenapa saya bawa materi yang tak pernah kami bawa ke Cafe Morning? Karena apapun profesi kita, di kajian ngaji Sabtu pagi ini kita harus selami samudra bicara. Ibu
30 tahun yang lalu dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut bicaranya. Padahal cuma kayak gitu. Tahun 90 belum marak namanya public speaking, tapi ibu mengatakan, "Nah, ini bukan panggungmu." Lembut kali. Ketika seorang ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu dharma wanita, hampir 700 orang di Pemkab Tangerang sebelum ke Palembang kemarin, ada seorang ibu mengatakan, "Pak Chandra, kayaknya ini bukan materi saya, Pak Hebe." Public speaking kan diperuntukkan untuk MC, public speaking diperuntukkan untuk presenter, public speaking diperuntukkan untuk guru. Kami katakan kepada ibu itu, "Bu, buah hati Anda butuh public speaking seorang ibu yang ketika ibunya mengatakan, 'Nah, sini saya,' dengan senyuman dia menyapa, 'Nah, sini saya.' Lembut dia bicaranya. Bicara bukan hanya sekedar lisan, tapi hatinya ikut bicara. Qaulan tsaqila, kata-kata yang daging semua isinya. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Qaulan baligha, nyampe kepada audiensnya, nyampe kepada jemaahnya. Seorang bapak di tengah Tamiang, dia mengatakan apa? Kalau bapak-bapak itu di gazebo Darul Mukhlisin di tengah Tamiang, bapak itu mengatakan, "Nah, bapakmu ini belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mau nanya, masuklah ke pesantren ini dan belajarlah sholat dengan sempurna." Indah itu kata-kata bapak. Bapak itu gak belajar public speaking, tapi bapak itu dia mengatakannya tak cukup dengan lisan, tapi dengan qalbun salim, hati yang salim, lembut bicaranya. Maka public speaking bukan hanya di mimbar. Public speaking bukan hanya untuk presentasi. Kita bicara dengan sesama pun butuh public speaking. Maka ahibati fillah, Said Qutb mengatakan, satu peluru mampu menembak satu kepala, dan satu kata bisa menembak jutaan kepala. Maka kata-kata yang teruntai dari lisan yang indah, hati yang salim, maka akan menembak jutaan kepala. Selalu kami katakan dalam segmen ini, Coffee Morning, ada santapan pagi hari ini jemaah. Ternyata belajar itu penting, bukan yang penting belajar. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Maka dalam public speaking pun, bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Kalau seorang guru, mengajar itu penting, bukan yang penting mengajar. Kalau seorang pengusaha, jadi pengusaha itu penting, bukan yang penting jadi pengusaha. Berdoa itu penting, bukan yang penting berdoa. Itu bisa kemana-mana lah, coba deh Pak. Kami katakan dalam segmen parenting bersama Kak Seto, kami simpulkan hari itu, mendidik itu penting, bukan yang penting mendidik. Kalau diawali dengan kalimat yang penting, yang penting, yang penting, hasilnya pasti nggak penting Bapak, bi'idnikum. Karena setiap kita yang hadir di momen ini di-create oleh Allah Azwaja berpasang-pasangan dengan mazaya wa nukson, dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada di antara kita Pak, kelebihannya itu memang dia senang bicara, mungkin sama seperti kami di podium, di mimbar, tapi ada kekurangannya, dia tak bisa menulis. Dan anak termasuk salah satunya. Tulisan buku saya itu ditulisnya sama sekretaris di protokoler, jarang kami menulis langsung maka rasanya itu beda. Maka kekurangan saya adalah nggak bisa menulis. Setiap kita diciptakan tajam pada bidangnya masing-masing. Kami katakan kepada generasi Alpha yang kami temui, generasi Z yang kami temui, sebelum masuk latihan di ruang bicara, bahwa setiap kita tajam pada bidangnya masing-masing. Jangankan manusia Bapak, benda pun punya kelebihan dan punya kekurangannya.
Analoginya, ketika bapak-bapak Masjid Raya ini melihat silet, maka silet ini laha mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet tajam dia Pak, tapi dia tetap punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Ana senang ngobrol kayak gini, tapi ana nggak bisa nulis. Harus belajar sama para penulis-penulis handal di masjid ini. Kapak dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi kekurangannya, waktu anak di pesantren dulu, belum pernah ada santri putra melanggar kemudian dibotaknya pakai kapak Pak. Menyakitkan gitu Pak ya. Berarti setiap kita tajam pada bedanya masing-masing, dan pada keadaan tertentu mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Coba andaikan hari ini, Pak, yuk maju ke depan Pak, baca skrip Pak, tampil depan kameranya Pak Haris, depan kameranya Pak Agus. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah, jangan sampai saya suruh maju ke depan ya Allah. Jangankan kita Pak, itu sekelas teman-teman di Raden Fatah Palembang, ketika kami kan, Pak, segmen terakhir sebelum saya tutup, saya minta Bapak maju ke depan ya. Oh, langsung menghentikan cipta itu Pak. Waduh, jangan deh Pak, takut untuk bicara. Karena apa? Ternyata untuk menjadi pembicara kafe murni itu butuh effort dan dasar, apalagi depan kamera like this. Maka kemarin kami katakan materi bicara itu untuk lintas profesi. Kami roadshow ke seluruh titik dari Sabang sampai TV ke Papua. Kami punya impian Pak, ingin mengubah sedikitnya lah generasi yang sekarang sudah rapuh bicaranya menjadi generasi tangguh. Ngerikan Pak, lihat anak-anak generasi Al-Fahri ini, kalamnya, bicaranya udah gak ada fun, gak ada seni. Maka public speaking yang kami temui adalah public speaking bukan hanya untuk guru, bukan public speaking untuk ya yang tampil di mimbar, tapi public speaking nih mereka nih Pak, generasi rebahan. Kita sekarang lagi perang. Bapak-bapak guru yang hadir hari ini, kita sama-sama perang. Apapun profesi kita, perang melawan generasi rebahan ini. Dengan apa Pak? Kalam, bicara. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu agar siap menghadapi zamannya, karena mereka kelak akan hidup di zaman yang berbeda denganmu. Kata-kata Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu sampai hari ini. Betul Pak. Jangankan zaman bapak-bapak yang udah senior-senior ini, kami belajar banyak dari bapak-bapak. Zaman tahun 90-an aja udah beda dengan tahun 2026. Menjelang maghrib masih main bola di lapangan di Tasikmalaya Selatan tuh Pak. Dulu menjelang maghrib udah mau azan nih, masih main bola di lapangan. Ibu lari ke lapangan, dia ngangkat tangan. Wala yahtaju ilal kalam, tanpa bicara, hanya tangan yang dia angkat pengersa, dan dia turunkan jari jemarinya satu persatu. Semakin turun itu jari, kami ketakutan, lari langsung ambil wudhu, sholat. Dulu anak hari ini apa mau digitukan Pak? Bapak coba aja lagi nanti di depan lapangan MC ada main bola di lapangan menjelang maghrib, dan antum angkat tangannya, turunkan jari jemari Anda depan mereka, anak-anak hari ini, maka mereka akan mengatakan, ada apa dengan tanganmu hari ini Pak? Mereka nggak paham. La yakfi bil isyarat, tak cukup dengan isyarat. Maka dalam public speaking, beda usia, beda bahasa.
Nih Kiai Lukman, antum ngajar SMP Ustaz dah. Anda tuh melihat Ustaz Lukman yang ngajar SMP aja, Kiai Haris yang ngajar level secondary school. Kalau tiba-tiba Ustaz besok Anda bawa antum berdua, ya Ustaz, besok di Taman Mini ada anak-anak TK. Antum ngajar anak-anak TK yang biasanya ngajar anak SMP, tiba-tiba besok ngajak anak TK, pasti cara bicara antum akan berubah. Hai, apa kabar anak-anak ganteng, anak-anak cantik? Sehat nak? Udah makan sayang? Yo nak, kita belajar hari ini. Smile face, smile voice, dengan senyuman. Masalah Anda hilangkan hari itu, yang muncul adalah energi positif. Tapi anak SMP nggak mau lah Pak digitukan. Coba anak SMP SMA digitukan, hai. Anaknya akan mengatakan, ada apa dengan guru hari ini gitu ya. Beda usia, beda bahasa. Maka kesimpulannya, dalam zona bicara, ternyata ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Hari ini kami bertemu dengan jemaah yang terhormat, menyesuaikan kostum yang kami pakai, materi yang kami pakai. Ketika nanti sore Pak, kajiannya berbeda, itu di lapas Pak, di Cipinang sana, kostum kami akan berbeda, karena lapasnya itu ternyata materinya bukan disampaikan di aula, tapi mereka 250 napi sayap kanan di balik jeruji, 250 napi sayap kiri, dan mereka di balik jeruji semua. Kostum apapun harus menyesuaikan. Ungkapan Ali bin Abi Thalib betul, khatibin nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Maka hari ini Bapak-bapak, ketika yang Anda temui adalah yang nomor satu, mungkin mereka belum bisa bicara. Ketika yang antum temui nomor 2, 3, 4, nah tantangan kita hari ini, pertanyaannya, Bapak-bapak ada di nomor berapa? biasa kalau saya nomor 5 Pak FB gitu ya, atau saya nomor 4 Pak FB. Ini beliau-beliau ini masih seger-seger. Bapak-bapak sehat, dawamul afiat, panjang umur. Teman-teman, Anda tak peduli berapapun nomor yang Anda pilih. Seperti kami lontarkan ini selain kepada seluruh ratusan pasang mata kemarin pagi Pak di Raden Patah Palembang. Kami tak peduli. Yang kami peduli, ternyata hari ini kita masuk ke quarter life crisis. Kenapa kami angkat materi ini? Biar teman-teman yang ada di ruangan itu jangan kena krisis seperempat abad. Dia nggak bisa komunikasi kalau ada masalah. Anaknya Pak memakan masalahnya sendiri. Dia komunikasinya bukan dengan orang tua, tapi dengan wali murid yang lain. Galau dia hidupnya. Anak itu komunikasinya, curhatnya Pak bukan dengan emaknya, tapi dengan emak wali murid yang lain. Galau Pak, itu dia nulis surat Pak. Setelah ngambil rapot, suratnya disimpan di bawah pintu. Apa isi suratnya? Maaf ya bunda ya, aku tak bisa membahagiakanmu hari ini karena nilaiku di bawah 100. Nangis dia Pak. Anak kelas 3 SD. Kemana dia lari? Dia lari menemui ibunya wali murid yang lain. Ibunya wali murid yang lain, kamu keren nak, kamu keren, anak soleh, anak pinter. Itu yang bicara bukan ibunya, tapi wali murid yang lain. Maka setiap ambil rapot, dia larinya bukan ke emaknya, tapi ke emak itu tuh, wali murid yang lain. Kalau kami katakan kepada anak-anak, bahasakan apa yang kau rasakan. Yang kedua, krisis emosional. Anak-anak hari ini krisis emosional, kata-katanya juga kritis semuanya, komunikasinya juga sudah tak elok didengar. Akhirnya apa? Gara-gara tidak ada komunikasi, bingung dia dalam langkah lanjut di pesantren atau tidak.
mendingan saya pindah aja keluar, mending A, B, C, D. Tanpa dikomunikasikan dengan orang-orang terdekatnya, akhirnya yang terjadi ini yang saya takutkan, kehilangan identitas. Ya Rob, usia semakin nua Bapak ya. Saya di Kauripanten tahun 2008 Pak Jarod, saya masuk sini. Dulu Masjid Raya tidak secantik hari ini. 2008, iya 2008 anak kesini. Usia semakin menua. Bulan depan ada segmen lagi di Muara Bungo, public speaking untuk lintas semua profesi. Segmen 1 diperuntukkan bagi usia 30 sampai 40 tahun. Izin ya Bapak, saya masih ada waktu Pak Jarod. Usia 30 sampai 40 tahun di round table mereka berkumpul Pak. Kita sampaikan materi di situ. Bapak-bapak bisa menebak nggak kira-kira usia 30 sampai 40 tahun mereka ngobrol apa Pak? Di round table 80% obrolannya adalah, Mas bisnis apa sekarang? Kami keliling ke seluruh table yang usianya 30-40 tahun, Mas bisnis apa Mas? Tapi berbeda di segmen kedua setelah jam 9 pagi, diperuntukkan bagi yang usianya 50 tahun. Kira-kira obrolannya tentang apa Pak? Obrolan komunikasi, punten. Komunikasi lintas usia 50 tahun yang sudah terlaksana waktu itu adalah ini dia, berobat di mana? Obrolan Pak, obrolan. Bukan ilmu dari saya, ini obrolan di round table. Di Gontor ada alumni Pak, namanya Angkatan Abu Sittin. Sittin itu artinya 60. Kami diminta MC di Hotel Santika Taman Mini. Deret Pak iklannya. Abu Sittin berarti alumni yang usianya 60 tahun Pak. Round table, kumpul semua di situ. Anak penasaran kira-kira mereka ngobrol apa. Bapak-bapak bisa menebak sebelum kami tutup kira-kira obrolan tentang apa? Komunikasi usia 60 tahun. Ada yang bisa jawab Pak? Apa enggak ada yang berani jawab Pak? Survei membuktikan, anggap Pak lah yang namanya kuis Family 100. Usia 60 tahun obrolannya adalah yang di record sama tim pakai clip on sensitive record di round table. Alumni 60 tahun obrolannya adalah siapa kawan kita yang sudah keluar lapangan. Anda bisa menebak selain saya berikutnya Pak. Ini zona komunikasi lintas usia. Usia 70 tahun kumpul di lantai 1 Pak. Dihususkan kami harus ngobrol al-fakir depan beliau-beliau. Dan ternyata usia 70 tahun Allah menggerakkan kami, ya Allah. Betul ya, ilmu kalam itu luas, ilmu bicara itu luas. Satu hari selama 8 jam kami bertemu dengan lintas usia sesepuh kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami, usia 70 tahun. Obrolan mereka adalah ini Pak, 2 kata tapi dapat banget, itu menembus ruang dan waktu. Bapak bisa menebak kira-kira apa? Usia 70 tahun, obrolannya adalah 2 kata, kamu siapa? Udah gak bisa nampak. Ketika kami sharekan ini, dan teman-teman para masyayikh, guru-guru kami, kami hari itu mengatakan, iya Pak Chandra, saya memang sudah tak nampak. Di situ kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sesepuh kita ini disehatkan panjang umur. Termasuk di sini, beliau ini masih segar-segar, nampak satu frame masih bisa melihat kami. Kita doakan senior-senior kita ini
sehat, dawamul afiyah, panjang umur semuanya. Amin. 1 jam hari ini Pak, nggak terasa Pak. Lah Pak Happy katanya materinya public speaking. Iya, 1 jam Anda sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Ternyata bicara itu harus nice opening. Kalau ada afwan, Anda jauhkan mikrofonnya. Ketika ada pembicara di openingnya, alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh jamaah mengatakan, bro, pasti habis ini wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bro, pasti habis ini wassalatu wassalam bla 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 bla, amma ba'du. Pasti habis ini puji syukur. Tuh kan, ketebak. Berarti belum nice opening. Kalau di ma'had, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah situasi zaman dari alam kegelapan Pak Imam ya, menuju alam yang terang benderang. Dari zaman Abu Jahal bicara sampai hari ini, itu kalimat terang benderang masih ada. Itu iklan Philips Bapak, terang benderang. Ada nggak sih kalimat yang lain yang bisa kita bawa? Nanti Pak kita kupas bersama anak-anak remaja masjid. Kalau bicara elegan, nice opening, salamnya antusias, and then ada memperkenalkan dengan elegan, dan berikutnya mainkan emosi audiens. 1 jam loh kami bicara, memainkan emosi Anda Pak. Bicara tentang the power of birrul walidain. Tadi kami di 5 menit awal, banyak di antara bapak-bapak yang kok beda nuansanya ketika udah bicara tentang anak, dan beda berbicara kalau udah berbicara tentang ibu. Mainkan emosi audiens. Emosi itu bukan dibikin emosi audiensnya, tapi dalam arti dalam sekejap itu jamaah deg-degan kemarin pagi di Raden Fatah Palembang. Gara-gara apa? Takut itu disuruh maju ke depan. Berikutnya adalah kita sampaikan tujuan kita bicara. Kafi Murni, malam Senin, dan semua kajian Masjid Raya pasti semua mutakallimnya bicaranya menggunakan 2 senjata ini Pak. Smile face, smile voice. Bicara sambil tersenyum itu mempesona dibandingkan bicara gak ada senyuman sama sekali. Maka pelatihan service excellent di Masjid Istiqlal, persembahan Dewan Masjid Indonesia DMI, diperuntukkan bukan untuk staf yang ada di masjid, tapi diperuntukkan untuk frontliner, dari mulai security, orang-orang yang di depan Masjid Istiqlal, ditatar Pak public speakingnya biar ketemu dengan jemaah itu. Assalamualaikum, selamat pagi, di Masjid Raya Telaga Kahuripan. Smile face, smile voice. Berikutnya Bapak, hindari awal negatif saat bicara. Mikrofon matikah atau properti kita mati, maka dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata ini adalah materi yang sangat penting, public speaking untuk semua profesi. Cukup Pak Imam, udah habis waktunya. Holas, gimana Pak Jarod? 5 menit lagi. Kalau 5 menit lagi anak tanya ini siapa? Sebelum anak tutup, Bapak ini siapa Pak? Ada yang bilang itu ini Pak, Albert Einstein. Betul nggak Pak? Mirip-mirip. Yang pasti ini bukan orang kampung anyar. Bukan orang Sasak Pak. Giacomo Rizzolatti. Namanya Giacomo Rizzolatti, pakar neuron cermin Pak. Tahun 96 dia menemukan neuron spesial itu. Apa maksudnya Pak ini munculkan sebelum kau tutupnya acara? Public speaking ternyata identik dengan apa yang dikatakan Ustadz Giacomo Rizzolatti. Neuron cermin Pak. Apa yang lawan bicara rasakan, itu berarti dirasakan oleh yang bicaranya. Ana Al-Fakir bicara hari ini. Tadi Ustadz katakan, Pak Happy baru nyampe di Palembang tadi malam. Iya, tapi ketika masuk saya ke Masjid Raya, saya simpan rasa lelah, saya simpan rasa capek, saya simpan rasa letih. Masuk ke mimbar ini yang ada energi positif, biar bapak-bapak merasakan positif itu.
Kalau anak ngomongnya kayak gini dari tadi nih Pak Jalu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kan materinya public speaking ya. Jadi public speaking itu yang ngomong. Nanti kalau mau ngomong aja ke depan. Kalau anak ngomongnya kayak gitu Pak, jamaah akan banyak yang menganikan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah nih, semuanya on semua nih. Karena apa? Saya membawa neuron cermin positif. Karena sekarang dunianya dunia cyberspace. Ini depan bapak-bapak, apalagi depan anak-anak milenial, anak-anak Z, anak-anak alpha yang mereka mengatasnamakan semua hal harus menggunakan hologram dan robot. Profesi itu pasti semua tak rela, tidak ridho kalau sekiranya dikuasai oleh AI, hologram dan robot. Emang keren-keren Pak, tapi nggak bisa menginspirasi. Guru kalau pakai AI, keren memang, tapi nggak bisa menginspirasi. Maka kami katakan ke semua materi public speaking, apapun profesinya, jangan kau pikirkan apakah customermu itu mau mendengarkanmu atau tidak. Justru yang perlu kau pikirkan bahwa customer Anda selalu mengamati Anda. Kalau kepada orang tua, jangan terlalu banyak kau pikirkan anak-anak Anda itu mendengarkanmu atau tidak. Tapi yang perlu Anda pikirkan, itu anak-anak selalu mengamati kita Bapak. Keteladanan bukanlah salah satu cara untuk pendidik. Keteladanan adalah satu-satunya cara. Apa yang kita kata, apa yang kita lakukan, anak merekam banget itu Pak. Termasuk lawan bicara kita yang paling bawah yang selalu di-highlight oleh peserta. Keteladanan bukanlah salah satu cara untuk pendidik, tapi satu-satunya cara. Anak adalah peniru yang ulung. Customer itu pun bisa jadi peniru yang ulung. Siapapun yang Anda hadapi, mereka adalah peniru yang ulung. Maka ada satu narasi children see, children do. Apa yang anak lihat, itu yang dia lakukan. Izinnya Bapak, ini tayangan untuk Anda nih. Tayangannya keren. Ambil positifnya aja dari tayangan ini. Apa yang dia lihat, dia lakukan. Uswah, keteladanan. Horor dunia hari ini Pak. Apa yang anak lihat, itu yang terjadi. Tak elok dipandang, tidak ada ketenangan di dalamnya. Karena apa? Cedensi, cedendu. Anak adalah peniru yang ulung. Maka style of communication, gaya bicara, jangan lama-lama lihat video itu Pak. Intinya anak adalah peniru yang ulung. Ana Al-Fakir Happy Chandra, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa Pak. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya rabbana ya rabbal alamin azim. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahul ahad, antas samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas sami'ud du'a, anta qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik ya rabbana. Sahih ajsadana wa sahih ajsada walidina wa sahih ajsada haula'il masyayikh fi hadzal masjid. Allahumma tawil a'maruna wa sahih ajsadana wa hasin a'malana li'ala'i kalimatika ya rabbana ya rabbal alamin azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafana hadzal kalam wa as'adana Allah fid darain wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.